Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asmiati dari kelas Biologi 02 Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang panduan observasi profiling peserta didik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Panduan observasi adalah buku petunjuk pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap proses yang berlangsung. Panduan ini berkaitan dengan profiling peserta didik. Ada beberapa aspek yang diamati, yaitu etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Sasaran sekolah observasi adalah SMA Negeri 14 Makassar pada rombel 11 MIPA 1, usia 16-17 tahun yang terdiri dari 34 peserta didik. Aspek yang pertama adalah etnik. Hal-hal yang perlu diamati pada aspek ini adalah berasal dari suku apa sajakah peserta didik dalam kelas? Apakah peserta didik berteman dengan berbagai rekan sebaya yang berasal dari berbagai suku? Apakah peserta didik saling menghormati dan bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan? Apakah peserta didik menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi dengan teman kelasnya? Dan bagaimana cara guru menghadapi peserta didik multi etnik tersebut? Aspek yang kedua adalah kultural. Hal-hal yang perlu diamati pada aspek ini adalah apakah peserta didik dapat menjadi komunikator yang baik dalam berbicara? Apakah peserta didik menghormati orang yang lebih tua atau masyarakat yang lebih luas? Apakah peserta didik mengenal budaya yang ada di lingkungannya? Apakah peserta didik menghargai segala keberagaman yang ada di kelas? Dan bagaimana cara guru menyesuaikan budaya yang ada di kelas tersebut? Aspek yang ketiga adalah status sosial. Hal-hal yang perlu diketahui pada aspek ini adalah apakah peserta didik memiliki latar belakang orang tua dengan tingkat pendidikan yang berbeda? Apakah peserta didik menerapkan perilaku diskriminatif antar teman sebaya? Apakah peserta didik berinteraksi di dalam kelas tanpa membedakan status ekonomi? Dan apakah ada pembentukan kelompok pertemanan di dalam kelas? Serta fasilitas apa saja yang digunakan peserta didik dalam belajar? Aspek keempat adalah minat belajar peserta didik. Hal-hal yang perlu diketahui pada aspek ini adalah apakah peserta didik terlihat senang saat belajar biologi? Apakah peserta didik memperhatikan guru ketika menjelaskan? Apakah peserta didik aktif dalam proses pembelajaran? Apa yang membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran? Dan apakah peserta didik tertarik mempelajari materi biologi dari berbagai sumber? Aspek yang kelima adalah perkembangan kognitif. Hal-hal yang perlu diketahui adalah apakah peserta didik dapat mengemukakan pendapat secara logis? Apakah peserta didik mampu memberikan solusi atas permasalahan yang diberikan oleh gurunya? Dan apakah peserta didik dapat mengemukakan sesuatu dengan menggunakan aturan bahasa yang baik, termasuk fomologi, morfologi, semantik, sintaks, dan pragmatics. Aspek yang keenam adalah kemampuan awal. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada aspek ini adalah apakah peserta didik dapat menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan di awal pembelajaran? Apakah peserta didik dapat menceritakan pengalamannya yang berkaitan dengan materi yang dipelajarinya? Apakah sebelum belajar peserta didik sudah melakukan literasi terkait materi yang akan dibahas? Dan apakah peserta didik percaya bahwa materi yang akan dipelajarinya itu mudah? Aspek yang ketujuh adalah gaya belajar. Salah satu karakteristik peserta didik yang penting sebagai penentu keberhasilan pembelajaran adalah gaya belajar. Kita ketahui bahwa gaya belajar peserta didik berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya auditori, visual, kinestetik, interpersonal, dan intrapersonal. Nah,
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik adalah: apakah peserta didik lebih suka membaca buku? Apakah peserta didik lebih suka melihat gambar dan menonton video? Apakah peserta didik lebih suka praktik? Apakah peserta didik lebih suka berdiskusi? Dan apakah peserta didik lebih suka belajar mandiri daripada berkelompok? Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik adalah: apakah peserta didik memperhatikan penjelasan guru dalam proses pembelajaran? Apakah peserta didik aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami? Apakah peserta didik mampu mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu? Apakah peserta didik memanfaatkan waktu yang ada untuk berkomunikasi, berdiskusi tentang materi pelajaran dengan teman maupun dengan guru? Apakah peserta didik aktif membaca buku untuk mencari sumber jawaban yang benar? Apakah peserta didik aktif berdiskusi dengan teman-temannya dalam menyelesaikan tugas? Apakah peserta didik memiliki keberanian dan tidak takut salah untuk menyampaikan pendapat di depan teman-temannya? Dan apakah peserta didik mampu mempertahankan pendapat dan alasannya di hadapan teman yang lain? Aspek yang kesembilan adalah perkembangan emosi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui emosi peserta didik adalah: apakah peserta didik dapat mengekspresikan setiap pendapat dan emosinya? Apakah peserta didik menggunakan kata, intonasi, gaya berbicara saat melakukan presentasi dengan baik? Apakah peserta didik merasa nyaman dalam menyampaikan pendapatnya di depan umum? Dan apakah peserta didik tampak percaya diri saat menyampaikan pendapatnya di depan umum? Aspek selanjutnya adalah perkembangan sosial. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui perkembangan sosial peserta didik adalah: apakah ada peserta didik yang membangkang di dalam kelas? Apakah ada peserta didik yang suka membuli temannya? Apakah ada peserta didik yang bersikap mendominasi atau berkuasa di kelas tersebut? Dan apakah peserta didik simpati dan empati terhadap orang lain? Serta apakah peserta didik membangun hubungan yang positif dengan guru, teman, dan mitra sekolah? Aspek 11. Perkembangan moral. Hal-hal yang perlu diketahui pada aspek ini adalah: apakah peserta didik menaati aturan sekolah? Apakah peserta didik datang ke sekolah tepat waktu? Apakah peserta didik memiliki sikap tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan? Dan bagaimana sikap hormat peserta didik terhadap dirinya sendiri dan orang lain, seperti jujur, adil, toleransi, bijak, dan disiplin. Aspek terakhir adalah perkembangan motorik. Hal-hal yang perlu diketahui pada aspek ini adalah: apakah peserta didik dapat merespon dengan cepat dan tanggap saat diajak berbicara? Apakah peserta didik dapat menulis dengan baik dan konsisten? Dan apakah peserta didik gemar berolahraga? Demikianlah pemaparan yang dapat saya